Ayo, kita harus melawan sesuatu. Baik yang sakit dan mati. Kita tidak boleh terus seperti ini. Aku sudah menyiapkan beberapa sumber informasi untuk kita sebarkan ke desa-desa, biar mereka tahu rencana kita. Tapi, tidak akan menurutmu ini terlalu berisiko? Itu resiko yang harus kita ambil. Jika tidak, banyak yang mati dalam kesengsaraan. Ayo kasih ketemu deh. Kareを育てなんと生き、彼はスースと遠いも。Rahayu! Rahayu! Kita nggak maafkan aku, Rahayu! Woi. Maafkan aku, Tuhan. Mohon lepaskan aku. Adik-adik aku menunggu di rumah. 彼はなんといた。彼女はあなたを解放するにとだ。策をさせれたいなのなら、先話したことはすぬなんだ。私の基地の画面自分若者は20歳。あっRahayu, pergilah ke sana. Kami sudah mengamankan jalur evakuasi. Pergilah ke sana. Bapak, Joko mau keluar dulu ya. Hah? Kemana, nak? Joko mau pergi membela negara. Nanti Joko pasti kembali dan banyak duit. Kita bisa beli ayam dan nasi deh. Jenak, hati-hati ya. Bapak jangan nangis dong. Joko kan kuat, gak mungkin kalah. Joko pasti balik dengan selamat. Jenak, Bapak gak nangis kok. Bapak hanya... Bapak, Joko duluan ya. Gun, 私は将軍の彼をとしましており、間違いはありません。本当に。では、あんたは別れろ。おい、何をやっているんだ。早く仕事に戻れ。Mamang, bantu! Kaya awak! Mamang! Sama! やめろ。おい、ザコ。あいつの名前は。Aku tak tahu apa yang kau katakan. Tapi lepaskan mereka! Sudah, Dharma. Bapak gak apa-apa. いっそ本部をさせていけ。名刺壊せて兵法の戦士としてけたいろ。だって、これはの命令だ。ああ。
Iya. Apa yang lakukan padaku? Apa yang maksud kamu? Fernando, lukamu masih belum sembuh. Aku ini tenang. Bohong kan? Ya kamu terus seperti ini, dan hari depan lain akan datang. Coba saja operasi. Ini operasi ini akan ditentukan oleh apa tindakan selanjutnya. Yang aku ini tepung, dia adalah sekutu kita. Letakkan dulu senjatamu, kita bisa bicarakannya di tempat ini. Kalau kamu berbicara, ya kau berbicara dengan saya. Tapi apakah kamu berjanji tidak akan menyakiti dia? Tergantung koreksi kau. Baik. Nah, aku Joko. Aku mau masuk ke Heho untuk menghidupi bapakku. Dan dia adalah Keiko, peraut Jepang yang telah membantu aktivitas bawah tanah Indonesia. Dia telah membantu merawat banyak sekali rekan-rekan kita yang terkena dampak penyerangan. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Maaf, aku harus pergi terlebih dahulu. Jepang sudah mendekat. Kau diam dan pura-pura fiksi. Sudah tidak ada Jepang kan? Apa maksudmu menolongku? Sudah aku bilang kan, kau ini sekutu. Aku baru selesai dan menjadi perawat. Nippon kurang bantuan medis. Aku dipindahkan ke sini. Aku melihat banyak anak, ibu, dan orang tua yang disiksa oleh. Dan aku rasa itu tidak seperti hal yang Komandan Hisaushi Terauchi katakan. Orang yang berkacamata itu sungguh munafik. Maafkan kami. Sebagai perwakilan Ibu, aku meminta maaf. Aku malah kasihan kalau sebagai perawat yang dibohongi oleh negara sendiri, kau dipaksa untuk datang ke sini. Lestari, jadi apa rencanamu kali ini? Aku hanya menulis berita akhir-akhir ini. Namun, aku memiliki satu rencana. Terdapat satu berita mengenai propaganda 3A yang Jepang berikan kepadaku. Aku berpikir untuk menyelipkan beberapa informasi melalui kode rahasia. Jadi, tolong beritahu para sekutu untuk membacakan informasinya ya. Mengapa kau tidak memberitahuku saja sekarang? Besok malam, aku ada pertemuan dengan para sekutu. Tidak bisa, ini terlalu beresiko. Lagi pula, sekarang kita telah dipantau oleh Jepang. Menurutku juga informasinya cukup banyak. Jika aku memberitahunya sekarang dan besok terjadi salah dalam penyampaian, bukankah rencana kita akan gagal? Namun, apakah kamu yakin dengan rencana ini? Apakah orang Jepang tidak akan mengetahui hal ini? Tidak, aku udah yakin. Karena aku sudah menyiapkan rencana ini sebaik mungkin. Karena juga informasi yang kuberikan ini, orang Jepang tidak akan mengetahui itu merupakan kode rahasia. Benar katamu, tidak ada salahnya untuk kita mencoba. Ngomong-ngomong, bagaimana pekerjaan ibu sebagai seorang guru? Cukup baik. Tempat mengajar ibu sampai sekarang belum ketahuan oleh orang Jepang. Ibu sangat senang bisa membantu anak-anak Indonesia untuk lebih maju, belajar membaca dan juga menulis. Baguslah kalau seperti itu. Sepertinya aku harus pergi sebelum Heiho mengetahui keberadaanku. Kalau begitu, beritanya akan kusebar besok pagi. Jadi, jangan lupa untuk mencari tahu ya. Baiklah, Nak. Sampai jumpa, Bu. Hati-hati. Kalian coba lihat. Ini bab sudah dikeluarkan oleh Lestari. Aduh, lah si Maai, nggak mesti ya. Awal ini cakap apa ya? Macam kita nih paham, Cak? Maaf, aku nggak sengaja. Tadi kau juga sama aja jawabnya pakai bahasa Melayu. Iyalah, kan kamu juga balas pakai bahasa kamu. Udahlah kalian berdoa. Kita pakai aja bahasa Indonesia. Semua ayolah. Kita ini harus fokus memecahkan kode ini. Hah, memangnya ada apa yang salah dengan koran ini? Aku melihatnya hanya seperti koran biasa. Kode dari Lestari tidak akan pernah semudah itu untuk kita pecahkan.
kita harus benar-benar fokus dan bekerja sama supaya kita bisa mendapatkan arti dari tulisan dia. Yalah, ini sudah terlalu larut malam. Asia, gelombang, umat, seluruh, tiada, untuk, sebentar. A, G, U, S, T, U. Agustus. Membentuk kata 11 Agustus. Apa maksud dari tanggal ini? Dalam koran ini terdapat tulisan, awan kelam telah berlalu dan harapan bersinar lebih terang, di mana dua penjaga perbatasan mesti kembali ke tanah airnya. Emangnya ada yang janggal dengan kalimat itu? Lestari adalah murid terbaikku selama ini. Harusnya kalimat ini membawa kita ke suatu tanda. Pasukan Jepang telah mundur sebagian besar. Ini bisa menjadi kode buat kita kembali menyerang. Sebentar. 11 Agustus dan tiba-tiba pasukan Jepang sudah mundur sebagian besar. Aku sudah mengerti. Bisakah kau jelaskan kembali? Ini adalah permainan frasa, di mana ada dua penjaga perbatasan yang kembali kepada tanah air mereka. Ini menyiratkan bahwa pasukan Jepang harus mundur dan kembali ke tanah airnya. Bagaimana cara kita bisa memastikan hal itu? Para petinggi di Heiho sempat membicarakan hal ini. Pantas saja, situasi di markas akhir-akhir ini sangat ribut. Ini juga alasan yang logis, Dharma. Mengapa? Mereka tuh memaksa kau untuk mengikuti Heiho. Mereka tuh butuh tenaga kerja buat menjaga pengaruh mereka di Indonesia. Sabar. Kalau begitu, kapan kita akan menyerang? Bagaimana cara kita menyerang? Jika kita kalah, apa yang akan terjadi? Hei, ayolah berpikir positif. Baru saja mendapat kesempatan emas dan sudah berpikir tentang kekalahan. Sudah. Sebaiknya kita memikirkan rencana atas perintah Lestari. Aku yakin tunas kemerdekaan akan berhasil jika kita semua memiliki ambisi yang baik. Benar apa yang dikatakan itu? Ningsih, apakah tidak ada pesanannya lagi di sini? Sebenarnya aku cukup terganggu dengan kalimat yang ada di sini, di mana sinar pertama lahir ketika di jam bertanggal 2 dari tengah malam. Semangat ini tak akan padam. Sinar pertama. Apa maksudnya langkah pertama? Langkah untuk membawa sinar harapan. Dan jam berdentang kedua dari tengah malam. Pukul 2 pagi. Itu dia. Pukul 2 pagi. Sepertinya Lestari ingin kita melakukan penyerangan pada jam 2 pagi. Masuk akal, soalnya kalau pukul 2 pagi, pengawasan kan berkurang. Aku sempat terpikirkan untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Tapi itu hanya akan Membahayakan Lestari. Kita kekurangan orang, dan penyerangan kita tidak teratur. Itu akan mengakibatkan banyak rekan kita gugur, termasuk Lestari. Jadi bagaimana? Aku sempat terpikirkan ide. Bagaimana kalau kita menyusup? Jangan saja, itu terlalu berisiko. Biar aku kasih tahu ya, tidak hanya di dunia ini yang bisa kita dapatkan secara cuma-cuma. Semua itu butuh pengorbanan. Sudah, kalau begitu, kita sekarang harus memikirkan bagaimana ke depannya. Seperti yang kita tahu, untuk saat ini, ekonomi masih dipegang oleh Jepang. Benar katamu.
soal ekonomi kita juga harus perhatikan. Karena kita aja secara ekonomi masih kurang untuk membangun bangsa ini. Secara kan ekonomi kita selama ini dimonopoli oleh orang Jepang. Betul katamu. Untuk masalah ekonomi, sebaiknya kita serahkan kepada golongan tua. Seingatku, Lestari memiliki koneksi dengan mereka. Baiklah, untuk rapat malam ini, kita selesaikan saja. Kudoakan keselamatan kalian. Jika sudah sampai di tempat larangan Shiho, sesuai rencana 30 menit. Jika salah satu dari kita belum kembali di tempat Keiko berada, selamat beruntung kakak. Aku adalah orang yang dikirimkan oleh gurumu, Ningsi. Dan satu lagi, aku ditugaskan oleh gurumu untuk membawamu kabur. Ayo segera bergerak. Sepertinya bakal ada orang. Tunggu, ada orang. Astaga Joko, ini yang kau lakukan di sini. Ini sesuai rencana, Dharma. Aku memang merencanakan biar jalur kita nanti berpotongan di tengah, supaya kita tahu rencana masih berjalan atau tidak. Sekarang karena Lestari sudah ditemukan, kamu ikut aku. Kamu pastikan jalur evakuasi tidak ada orang. Baiklah, sampai berjumpa sobat. Semangat. Oi, oi, oi! Omae tachi, nani kore? 申し訳ありません。セルカン、チョコの池の来ただけです。君は目の前の情報が全て秘密。Lestari, kabur! 제와 나 조이다. 제제이로 아이고 나 조이다. 이유사 지오동이스. 나시아다. 사피스. 유주를 쓸산 뒤에. 보자마자 시를 전에 계획 도서 고생이나 남아요. 이마 수국하게 됐어.
彼の父上の言う男だ。アーブロブス、パシ19番。何があったの？家族を守れないで。それなら、君の時間は3時間だ。賢くなれ。家族の命は、お前はの答え次第だ。Apakah kau sudah selesai menulisnya? Bisa bagus. Oh iya, satu lagi. Jenderal Hitoshi memintamu untuk menyelesaikan sebuah misi. Biar kupikirkan. Dan 4 jam setelah kamu keluar dari area ini, aku mau kamu membawa kepala para pengkhianat itu. Siapa? Joko, kau masih hidup? Maafkan aku Kartini. Apa-apaan ini, Joko? Sudah kuduga, pasti dia ada maksud tersembunyi. Jepang tak mungkin membiarkannya pergi tanpa alasan. Ada apa-apaan ini? Kartini? Apa yang terjadi? Joko, kenapa kau melakukan ini? Maafkan aku Kartini. Tapi teman-teman, tolong menyerahlah. Kita tidak mungkin menang melawan Jepang. Saudara kita hanya akan dibantai oleh mereka. Apa-apaan ini? Setelah apa yang semua kita lakukan, kau ingin berkhianat? Kau tak mengerti? Apa yang akan kau pilih? Keluarga atau pejuang muda yang akan terjadi mimpi? Kau seperti ini bodoh. Kau tak tahu sudah berapa banyak korban yang kita korbankan. Kamu tidak mengerti. Nyawa orang lain tidak akan seperti nyawa bapakku. Apa lagi sih yang pegang orang ini? Dia tak kita nggak sempat mereka. Kita punya tekad, kita punya semangat. Apa kamu tidak mau memerdekakan bangsa ini? Aku tidak peduli dari kemerdekaan sekarang itu jika ibu dan bapakku tidak bisa merasakannya. Kamu orang gila. Aku yang sudah gila. Apa yang bisa kulakukan, ha? Dasar orang gila, turunkan senjatamu. Tidak. Maafkan aku. Mengapa? Kamu selalu tidak bisa memahamiku? Hah? Mengapa kamu main jalan ini, Joko? Kenapa kamu sadar? Kau telah membunuh temanmu sendiri. Ini yang Jepang inginkan. Sudah cukup, Rahayu. Jangan terbawa emosi.
tunas kemerdekaan organisasi untuk menjadi pelita untuk orang sepertiku. Seperti inikah akhir dari hidupku? Kalau aku hidup dengan kosong, keluarga aku akan mati. Kalau aku gagal, keluarga aku juga akan mati. Kalau aku menghabisi Jepang, mereka juga akan menghabisi keluarga aku kan? Hei, apa yang kau lakukan? Hentikan! Hei, kenapa kau? Kau gila ya berteriak di tengah malam seperti ini? Bagaimana jika Jepang sedang melakukan inspeksi? Kau mau balik konyol? Iya, maaf. Jadi ada apa? Aku tidak mau membiarkan situasi ini terjadi terus-menerus. Kita sudah kehilangan 2 teman kita. Aku tahu kita memang masih bertugas. Tapi kita harus melakukan sesuatu. Hei, tenang saja. Jangan digabah. Apa yang mau kau lakukan? Kita masih berada dalam pantauan Jepang. Maka dari itu kita harus bertindak. Dan aku tidak mau kabar ini sampai tersebar. Kita harus bersikap seperti biasa. Namun aku tidak mau diam saja. Jepang sudah membuatku kehilangan 2 temanku. Kita harus melakukan proklamasi. Proklamasi? Bagaimana caranya? Kita sudah kehilangan 2 anggota. Apa yang bisa kita lakukan selain pasrah? Kau kenal Pak Soekarno dan Pak Hatta? Mereka adalah orang pintar yang berpengaruh di golongan tua. Mereka sama seperti kita. Namun mereka berjuang dengan pemikiran mereka, bukan fisik seperti kita. Golongan tua? Apa kau tidak pikir? Pemikiran mereka masih berbeda dengan kita golongan muda. Aku pernah bekerja sama dengan Pak Soekarno. Jika aku yang melakukan diskusi, bukannya ia akan menyetujui rencana kita. Lagi pula hal seperti ini kan memang harus melakukan negosiasi. Udahlah, terserah. Baiklah. Kita akan jalankan rencanamu, Lestari. Tapi aku ingin kita pulih dulu semuanya. Dan aku harap kita benar-benar bisa jalankan rencanamu. Baiklah, terima kasih Dharma. Permisi Pak Soekarno. Ya, siapa? Ini saya Pak Lestari dan ini teman-teman saya. Baik, Lestari, silakan masuk. Jadi, apa maksud kedatangan kalian, Lestari? Jadi kami ingin Bapak bersama Pak Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Seperti yang kita tahu, kondisi Jepang saat ini sedang melemah, apalagi terjadi peristiwa pengeboman kemarin. Jadi dengan melakukan proklamasi segera, kita dapat merdeka lebih cepat daripada kita menunggu kepastian dari Jepang. Jadi maksud kalian mau kami berdua untuk melakukan proklamasi. Apakah menurut kalian itu tidak terlalu terburu-buru? Benar kata Pak Hatta. Kita belum memiliki persiapan apapun. Tenang saja Pak, kami sudah merencanakannya dengan sangat baik. Jadi kami memiliki ide untuk mengajak Bapak Hatta dan Soekarno merumuskan dasar negara terlebih dahulu. Dengan ini, negara kita memiliki identitas. Baiklah, ini bukan ide Bu. Kita akan coba diskusikan ini lagi. Bagaimana dengan tempat proklamasinya? Kita harus mencari tempat yang aman. Sedangkan di sini pasti akan terpantau oleh Jepang. Untuk tempat proklamasi, kita bisa menggunakan lapangan tempat berkumpulnya para warga biasa. Apakah Bapak yakin? Apakah itu tidak terlalu beresiko? Saya yakin, dengan memberitakannya di lapangan, maka kabar tersebut akan cepat sampai ke masyarakat. Namun, kita harus bergerak cepat, sehingga Jepang tidak dapat menghentikan kita. Saya setuju. Teman-teman yang lain juga pasti setuju. Baik kalau begitu, saya akan infokan Pak Supriyanto mengenai penggunaan lapangan. Pak Hatta, besok ikut saya ke rumah Pak Supriyanto.
Permisi Pak Suprianto. Kenapa Pak Soekarno? Izin saya duduk dulu. Baik, silakan duduk. Jadi, apa tujuan kedatangan Pak Soekarno dan Pak Hatta kemari? Para pemuda-pemudi sudah menemui saya di rumah. Dan mereka mendesak saya untuk melakukan proklamasi segera. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan masa depan Indonesia setelah merdeka. Karena dari segi ekonomi, kita sangat tertinggal. Jadi, apa hubungannya dengan saya? Kami berencana untuk menggunakan lapangan yang Bapak kelola. Dan juga kami minta Bapak untuk menyumbangkan beberapa harta Bapak agar bisa membangun ekonomi negara kita. Baik, bisa saja. Namun, apakah kita bisa melaksanakan rencana ini? Jepang masih di sini kan? Dan bukan termasuk pelit. Tetapi sepertinya kita perlu membahas soal pengembalian dana. Jepang sudah pergi. Kita sudah memenangkan pertempuran penentu. Kita sudah bebas. Dan satu lagi, mengenai masalah pengembalian Bapak. Kami berjanji, setelah negara ini berkembang, kami akan mengembalikan dana Bapak 5% lebih banyak dari sebelumnya. Dan juga kami akan memberikan penghargaan dan tanah seluas 2 hektar atas jasa Bapak kepada bangsa Indonesia. Baik, jika seperti itu, lakukan proklamasi pada pagi hari setelah Jepang selesai dipatroli. Dengan itu, maka kita lebih berluasa dalam melakukan proklamasi. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Terima kasih semuanya. Ini adalah perjalanan yang tak terlupakan dalam hidupku.